Yang pertama, ini materinya, walaupun fundamental, ini saya belum pernah sharing di sesi online ya. Kalau untuk offline mungkin udah pernah, tapi materi ini baru saya buat. Itu baru banget dibuat karena 10 hari kemarin saya nggak ada di Bogor, maksudnya lagi bermeditasi. Nah, spesial yang kedua, ini tuh saya lebih seneng masih dibilang nih, mohon maaf ya Coach Eri, saya masih senang dibilang sebagai praktisi bisnis. Jadi saya mengelaborasi, ini nggak cuma teori, jadi nanti ada basis teorinya. Yang kedua ada implementasinya. Nah, karena pesertanya cukup intimate, nanti kita bisa aplikasi di bisnis-bisnisnya teman-teman semua ya. Kenapa spesial? Yang pertama ini materinya saya baru bikin. Yang kedua ini berdasarkan pengalaman sendiri di bisnis, karena saya praktisi bisnis juga. Yang ketiga, nah ini nih, yang spesial adalah nanti, jadi ada, kalau ilmu tuh ada 3 ya. Ada yang konsep basisnya, yang kedua ada yang taktis, dan yang ketiga ada yang teknis. Nah, nanti ada kasih contekan teknis buat teman-teman. Saya boleh kenalan dulu sekilas ya, cepet aja. Jadi aktivitas saya masih bisnis, di utamanya adalah Sofia. Teman-teman bisa cek di kompas.com, Bos, terus kemudian ada beberapa ya di Kumparan dan lain sebagainya. Saya juga jadi investor di Jilbrave di 2 transisi. Salah satu cabangnya bersama partner saya di sini ada Naufal, Ibnu Yahya, thank you, sama Ihsan juga kalau nggak salah tadi saya sempat lihat. Saya juga ngambil franchise Hydromart, depot air minum isi ulang, punyanya mentor saya Pak Teguh Hibawanto, dan saya sedikit kemarin beli sahamnya Demamang. Dan saya sedang mendampingi Demamang juga, selain bersama Asia Coach, saya aktif juga di TDA dan di akselerasi. Ya, karena seneng ya, karena dulu susah banget dapat ilmu bisnis tuh. Saya mulai bisnis mungkin 2008, itu internet belum sekencang sekarang. Jadi karena dulu susah, saya balas dendamnya. Sekarang kalau saya diminta sharing, insya Allah saya bersedia gitu. Insya Allah saya udah meluangkan waktu dari 2016 untuk buka mentoring. Mungkin kalau untuk seminar udah lebih dari 2000 peserta seminar dan mentoring 200 menti semenjak 2016. Nah, kita langsung ke topik kita hari ini. Kenapa sih bahas unsolved matrix? Kenapa penting bahas ini? Nah, teman-teman, ini sebenarnya udah dulu pas pandemi sering banget dibahas sama Pak Hermawan Kertajaya, Mark Plus, tentang VUCA, volatility, complexity, uncertainty, ambiguity. Next, apa sih VUCA itu? Jadi intinya, kita tuh hidup di zaman yang sangat cepat banget perubahannya. Makin ke sini makin dinamis gitu ya. Kalau di sini di artikel yang saya catut ya, radio itu, media radio, advertising itu butuh 40 tahun buat nge-reach audience sebanyak 50 juta orang. Televisi, TV ya, yang bahkan sekarang jangan-jangan ada di antara kita yang udah nggak pernah nonton TV, silahkan reaksinya. Saya jujur udah nggak punya TV di rumah, tapi kayaknya bakal butuh lagi nih, anak-anak bentar lagi libur. TV itu butuh 13 tahun buat nge-reach 50 juta audience. Tapi internet itu cuma butuh 4 tahun gitu. Dan fenomena-fenomena yang terjadi, boleh di next terus ya. Setiap 10 detik boleh di next mungkin. Teman-teman tahu ya, dalam negeri ada Sritex yang pilot, terus kemudian kemarin Zelensky sama Trump belum selesai juga perang dagangnya Ukraina, bukan perang dagang ya, nyambung ke perdagangan juga akhirnya. Perang Rusia dan Ukraina, akibatnya harga-harga makin nggak menentu. Terus kemudian juga dari dalam negeri, balik lagi ya, APBN kita dipangkas dari program pemerintah yang sekarang. Ada kasus kemarin ASN mundur. Ini makin ambigu, makin uncertain posisi dari bisnis, posisi dari dunia bisnis, karena VUCA-nya makin cepat guys. Dan terakhir nih, coba saya pengen dengar sama teman-teman, ada nggak yang ngerasain semakin kesini, bahkan saya sempat dengar curhatan dari teman-teman di komunitas, Bang, ini nih sekarang tuh habis pandemi
malah justru lebih parah daripada pandemi. Ada yang ngerasain? Mungkin boleh reaksinya. Ada juga mungkin yang lebih bagus ya, tapi secara umum makro dan mikroekonomi kita lagi challenging, terutama di Indonesia. Nah, untuk itu maka kita harus menguasain fundamental bisnis. Yang mana boleh next, ini saya udah aplikasiin teman-teman di bisnis saya di Sofia dengan Unsolved Matrix ini bisa lebih mudah beradaptasi, lebih agile, lebih lincah dari yang tadinya bangkrut kita menata dengan Unsolved Matrix bisa tumbuh. Sekarang ada 50 tim dan ratusan mitra dan ya tadi omsetnya saya udah share di grup ya secara tahunan. Dan ini juga saya juga lagi running Ranum dengan Unsolved Matrix lagi saya implementasi sekarang setelah tutup toko bangkrut punya 3 cabang di pandemi dan akhirnya sekarang fokus full online dengan kategori produk yang kita ambil satu aja, parcel dan hampers buah dari toko buah Ranum ini yang tadinya punya store offline. Nah, ini pentingnya teman-teman. Ini udah diimplementasiin, terus sebenarnya tadi udah dikasih tahu urgensi, terus apa sih Unsolved Matrix itu? Nah, saya pengen tahu nih teman-teman yang udah pernah, oke, Ayu on cam, thank you. Yang udah pernah dengar Unsolved Matrix. Jadi, ini sedikit disclaimer ya. Unsolved Matrix ini sebenarnya udah ada, ya banyak tadi yang udah dengar di bangku kuliah. Itu udah ada dari tahun 50-an ya. Nanti siapa penemunya saya share juga di situ. Tapi nggak banyak teman-teman pebisnis yang implementasiin ini. Atau bisa jadi udah implementasiin, tapi sebenarnya nggak tahu bahwa ini ada frameworknya. Frameworknya itu seperti ini. Nah, tapi ini disclaimer, tools ini nggak cocok untuk yang baru mulai bisnis. Nggak cocok untuk yang apa? Yang baru mulai bisnis. Ini cocoknya, boleh next mas, yang udah jalan bisnisnya, jadi udah punya revenue lah, minimal 30 juta sebelumnya, maaf, udah punya revenue, udah punya customer, udah punya repeat order, udah punya kekuatan, udah tahu kekuatannya apa dibanding kompetitor. Ini teman-teman udah ketemu product market fit-nya. Jadi kalau belum ketemu product market fit-nya, teman-teman pakai tools yang lain ya. Bisa bisnis model Canvas, bisnis plan deck, value proposition Canvas, Lean Startup dan lain sebagainya untuk memulai bisnis. Tapi ini bukan untuk memulai bisnis, tapi untuk mengembangkan bisnis. Kalau lagi stuck omsetnya, kalau customernya nggak nambah-nambah, kalau makin lama kok makin customernya pada susah gitu ya. Nah ini cocok. Jadi Unsolved Matrix itu, ini sebenarnya matrix kuadran ya. Sumbu X-nya itu tentang produk, sumbu Y-nya itu tentang market. Yang mana strategi ini ketika dikawinkan akan menghasilkan 4 kuadran atau 4 strategi. Ya, ini pertama kali dipublish di Harvard Business Review ya, HBR. Ini teman-teman kalau ke bisnis silahkan subscribe nih HBR, sumber literatur bisnis. Ini pebisnis ya dari Amerika tapi turunan Rusia ya, Igor Ansoff tahun 1957. Nggak tahu pebisnis atau dia semacam apa ya, akademisi, tapi beliau yang menemukan. Dan ini teman-teman mungkin pernah dengar, tapi ini bahaya kalau ditelan mentah-mentah. Karena ada tahapannya, ada warna hijau, biru, sama merah. Ada urut-urutannya, mulainya dari mana. Jadi nggak boleh serta-merta langsung dipakai empat-empatnya. Kenapa? Oke, kita lanjut. Yang pertama nih, teman-teman. Gimana cara makainya? Nah, ini ada, teman-teman lihat ya. Yang pertama ini yang perlu kita lakukan. Sumber ada produk yang sudah ada kita punya, produk existing, produk yang sekarang udah kita jual, ada yang produk baru. Sumbunya ada market yang sekarang udah kita layanin, udah kita jualin, ada market yang belum kita layanin, ada market baru, itu di sumbu Y. Makin ke kanan, resikonya makin besar untuk kita gunakan sebagai strategi. Makin ke atas, resikonya makin besar untuk kita gunakan sebagai strategi. Kita mulainya dari mana? Kita mulainya dari yang merah.
ya titik 0,0 itu kita mulai dari situ. Maka kita mulai dari ya resikonya kecil dulu. Maka sumbu X-nya yang sedikit, sumbu Y-nya sedikit. Maka kita akan masuk kuadran yang 1. Teman-teman, Mas pointernya bisa dibuletin ke angka 1. Nah, 1 ini, yes, 1 ini itu adalah strategi namanya market penetration. Menjual lebih banyak ke pasar yang sudah ada. Ini dulu. Jangan langsung ke yang nomor 4. Baru setelah kita habisin strategi market penetration, udah semua dilakuin, baru deh geser kedua atau ketiga. Kedua sama ketiga ini menurut saya bobotnya sama. Secara resiko bobotnya sama. Boleh di next, Mas? Kedua dan ketiganya. Jadi yang kedua itu adalah market development. Dengan produk yang ada, dengan produk yang udah teman-teman buat, dengan produk yang udah teman-teman ada stoknya, dengan produk yang teman-teman udah jualin, itu kembangin pasar yang siap nyerap. Kembangin pasar segmen yang lain yang belum dijamah. Itu adalah strategi market development. Baru bergerak ke strategi yang ketiga. Ada juga yang mazhabnya product development dulu, nggak apa-apa. Sambil juga nggak apa-apa. Tapi yang biru ini levelnya setara. Product development sebaliknya, marketnya itu market yang udah ada, yang udah dilayanin, yang ada database-nya di teman-teman, yang personanya teman-teman udah tahu, usianya berapa, pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, yang udah dikunci personanya, tapi ditawarin produk yang lain, produk yang baru, produk yang teman-teman akan develop atau inovasiin. Baru terakhir adalah yang keempat, yang merah. Nah, kebanyakan pengusaha ini, termasuk saya, nanti saya juga spill, itu banyak yang baru juga mulai bisnis, tapi coba diversifikasi bisnisnya. Oke, produknya baru dengan market yang baru. No, ini urutannya 1, 2, 3, 4. Oke, kita bahas satu-satu ya.